Jadi sangat jelas ya. Kalaupun Sangat jelas misalnya itu. PDI Perjuangan mengklaim bahwa ini kandang banteng, ya patut diragukan juga ya. Karena memang eh, itu justru faktor ketokohan Jokowi itu yang memberikan efek besar terhadap penyumbang suara dari PDI Perjuangan kan. Ketika Iya, dipilah, ternyata kan seperti itu. Suara grassroots-nya berbeda. iya, ketika ini harus kita lihat dua hal yang berbeda ya, Bang. Iya, Misalnya, ketika misalnya ini adalah kontestasi pileg ataupun pilihan partai, ya, kita masih sangat yakin kalau Jawa Tengah ini adalah kandang banteng. kandang Jadi, banteng. ketika orang dihadapkan mau milih siapa, karena juga Iya, hasil survei terakhir per 16 Januari 2024, Jawa Tengah itu memang PDI Perjuangan masih sangat kuat, masih sangat iya, dominan dan memimpin iya, dibanding partai-partai yang lainnya. Tetapi ketika ini dikonteskan dengan pilpres, ini akan berubah perilaku pemilihnya, Pak. Jadi iya, segmen ataupun kelompok masyarakat di Jawa Tengah itu, ketika misalnya dihadapkan mau milih PDI Perjuangan atau misalnya Nasdem, mereka akan iya. cenderung memilih PDI Perjuangan, PDI otomatis Perjuangan. head to headnya menang PDI Perjuangan. Iya, Akan iya. tetapi kalau misalnya dihadapkan dengan pilihan dalam konteks kontestasi pilihan presiden, itu Pilpres. akan sangat berbeda dan akan berubah kalau menurut saya. Kalau Iya, melihat dari beberapa histori terkait pertarungan calon presiden di Jawa Tengah, kira-kira seperti itu, Pak. iya. Begitu juga hasil survei ya, dari beberapa lembaga survei ya, bahwa terakhir eh, pasangan 02 itu sudah mampu melampaui pasangan 03. Anda punya data terbaru soal itu? Iya, Bang. Ya karena saya akademisi ya, saya otomatis Iya, karena saya tidak melakukan riset dan tidak iya melakukan melihat survei di ya seluruh Indonesia, update ya. berarti saya membaca survei karena Iya, akademisi harus percaya dengan riset. Ketika riset iya, itu dilakukan dengan metodologi yang benar dan dengan instrumen yang benar, maka kita harus percaya seperti itu. Nah, data terakhir menunjukkan memang angka eh, elektabilitas 02 memang jauh melampaui pasangan 01 dan 03. iya, Bahkan sekarang 03 itu di urutan yang ketiga, udah disalip oleh pasangan 01. Dalam beberapa simulasi ya, iya, dalam beberapa simulasi dalam rilis indikator itu ditanyakan nama, dikasih gambar, dikasih pasangan, itu tetap 02 yang elektabilitas paling tinggi di angka 46 sampai 48%. Baik itu survei melalui tatap muka langsung dan survei melalui telepon seperti itu. Nah, yang menariknya memang dari data dari indikator ini menyatakan uh, tidak ada uh, perbedaan yang signifikan antara survei melalui tatap muka secara langsung, wawancara iya, secara langsung dengan wawancara melalui telepon. Jadi angkanya itu di 46 sampai 48%, sedangkan sisanya itu 001 itu di angka sekitaran 23, 22 dan 03 itu di 21 dan 20%. Jadi ini kita melihat memang dari hasil survei ini memang sangat apa namanya 02 sangat dominan. Walaupun dalam temuan lain dalam survei ini menyatakan bahwasanya 02 memang basis basis dia kan dibagi dua, ada basis kuat dan basis lemahnya. Jadi iya, dalam artian apakah ada kemungkinan berubah pilihan ini. Nah, itu 02 memang angkanya lebih besar dibanding pasangan 01 dan 03. 01 iya, ini relatif sangat kuat basis pemilihnya sehingga basis lemahnya itu di angka 0, sekian persen. Sedangkan kalau 02 itu angka dari orang-orang yang memilih 02 itu kemungkinan untuk berubah itu ada di angka sekitar 2% lebih, dan hmm, 03 itu ada di angka sekitar 1, sekian persen lebih angka kemungkinan pemilihnya itu untuk berubah. untuk berubah. Nah, ini menjadi sangat menarik bagaimana masing-masing calon itu bisa saling mempertahankan ceruk pemilihnya masing-masing, memperkuat soliditas ataupun Hmm. memperkuat uh, agar kemungkinan-kemungkinan basis pemilihnya itu tidak berubah, dan ini harus memerlukan strategi yang uh,
handal antara masing-masing pasangan calon. Nah, itu gambaran data terakhir ya per 16 Januari 2024 dari indikator. Kira-kira seperti itu.